Malam ini kita akan mengadakan kedatangan tamu ya. Alhamdulillah, ini dia. Tentang masalah maunya Nabi Muhammad SAW pada bulan Rasul yang disampaikan oleh Ustaz yang mana yang berhati di dalam kita datang masjid jadi kami selaku panitia sudah orang kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat memasuki bulan Ramadan sejagat. Bapak ini dengan masa Terawal ucapan salam, saya membutuhkan kebanggaan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa rasulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta para pengurus, Al-Mukarram Bapak Ustadz Hakoli SILH, Sarjana Syariah, Magister Hukum ya Ustadz. Tidak salah lagi. Alhamdulillah, dah hadir bersama kita. Bapak-bapak amin, hamirin, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta adik-adik yang sangat saya banggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita pada malam itu kita sama-sama berkumpul di masjid kita bersama. Nah, tepatnya di Dusun Ringkul RT 13 Desa Sedendang. Nah, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Selawat terkini salam dan ucapan terkini kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan inilah yang sangat kita harapkan sampai yang itu di yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, jika saya untuk membacakan susunan acara peringatan hari besar Islam yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2021. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Quran atau kalam ilahi yang akan dibacakan oleh ananda kami yang bernama Fitri Fatona dan sari tilawah oleh ananda Dewi. Acara berikutnya yang ketiga kata sambutan mewakili tuan rumah dan sekaligus panitia penyelenggara dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sedendang yaitu Bapak Bujang Effendi Ustaz Dana Pertanian. Acara berikutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara ini yaitu Kausyah Agama. Insyaallah silakan yang belum datang silakan. Tapi untuk yang lain yang belum datang langsung duduk aja, nggak usah salaman karena acara kita nggak mulai. Kamera dan sholah yang di mana-mana. Itu
pun lagi kamera kan. Nah ibu bapak hadirin yang saya hormati, kemudian yang kita hormati bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin ataupun belum bersunat. Mohon maaf tak bisa nak disebutkan semuanya, tapi walaupun tak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ibu-ibu baik yang di dalam ataupun di luar, tapi saya lihat tuh namanya ibu dari bapak. Anda tahu saya di Serindang tuh APK di Serindang satu bapak dua ibu. Dan sebetulnya saya malam hari itu rasa jarin, ya, kami ngantuk saya. Saya kalau udah ngantuk tak jelas bila buke orang ya. Nanti buke ibu tuh payah saya bedakan mana dari mana tuan. Kalau lihat dari situ nampaknya ini tuan semua ini. Dalam pikiran saya tadi karena berangkat hujan. Kemudian yang paling saya kasihan dengan yang paut. Mana tadi ini pautnya? Yang jemput saya ini tadi berhujan dia kasihan ini orang dia lewati. Kasihan dia Pak Lampoi disuruhnya dia. Tapi sana saja yang jemput dia sebanyak air yang titik ke bajunya sebanyak dia hijau didapat pahala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke situ karena air hujan. Setiap air yang nitik ke bajunya tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah kemudian kami turunkan aja Pak Ustaz. Dalam pikiran saya kalau udah hujan ngomong tadi dengan supir. Nampaknya saya udah hujan itu ciri-ciri tidak ramai. Tapi walaupun tidak ramai tidak ada penyakit. Saya tidak biasa ceramah sih kurang tidak biasa. Kedua nanggangan kamera, saudara sekalian. Asik. Jadi biar nak seorang dua orang tiga yang datang ke tadi dapat ceramah saya. Tapi ternyata dugaan saya salah. Coba lihat apa mau sampai keluar. Luar biasa. Malam gitu. Malam itu aja. Kalau melihat yang hadir ramai itu rasanya kekacikan mas itu Pak ini. Cuma tak tahu lah saya 5 waktu Pak mungkin itu. Jangan ke pasaran mas itu. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, ngapain bapak ibu tak mau datang ke situ hujan-hujan. Padahal kan dia sadoknya mudah hujan gitu, sadoknya ngetok di rumah. Kami kayak gambar menunggu, nah dia sadoknya. Tapi ngapain tak masih mau datang ke situ? Ngapain? Datang ceramah. Gak perlu sampai ke masjid dengan ceramah. Tinggal buka HP www.youtube.com. Banyak berserak-serak ceramah di sini. HP-nya yang naik. Nanti lihat saya kan. Nah lihatlah. 1 jam sendiri di situ. Tapi tentu pahalanya jangan sampai ketika kita dengarkan ceramah di HP jangan langsung hadir ke majelis ilmu. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang keluar rumah untuk nyari ilmu, namun jalan nyari ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Nah, jadi bapak ibu yang datang ke situ, insya Allah di akhirat masuk surga semuanya. Yang di dalam, yang di luar, nah baju habis surga tapi di daerah sana. Ramainya, jadi kasarnya yang ada, tak nyangka saya sampai segitu ramainya. Tapi mudah-mudahan siapa pun yang datang ke situ, semuanya niatnya lillahi. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, saya malam hari itu sebenarnya tidak ada ceramah. Nah, kenapa ada ceramah? Karena saya lihat di depan saya banyak orang tua.
Saya dah dipasangnya lagu mak saya, pun di depan pun banyak orang tua, kau usah nak ceramah. Tapi di mak pula ceramah ni orang tua. Jadi gimana nih mak? Kau cerita aja lah katanya. Nah karena itu banyak orang tua saya tak nak ceramah. Sampai nanti yang dah ditai-tai malaikat maut saya. Aja tak lama lagi, tak lama lagi pagi haji maksud saya. Jadi saya nak cerita aja. Udah hari kainnya. Botol ini, maison dengan api sedikitnya, pokari sweet. Luar biasa itu. Minumnya pun masalah kurung. Banyak kurang selindang katanya itu. Sarang kurung dijadikannya minuman. Saya tak mau ceramah dapat orang tua karena takut tulah. Kalau dah tulah balik kalah urut. Urut pasal bola lampunya. Urutnya ya bahasa kita, tapi bahasa dokternya hernia. Sakit apa? Urut dan orang kampung pasar kemaluannya kata dokter kan, iya hernia. Bahasa dokternya lain dengan bahasa kita. Makanya ibu, bapak, hati-hati beri anak kami, jangan asal-asal. Kami anakku sampai jeng hernia. Urut lah berarti. Ibu bapak, sekarang saya nak ngajak kita MOU. Saya nak ngajak bapak ibu tanda tangan MOU. Apa MOU ya? Memorandum of Understanding between me and you. Oh, aku sudah tahu artinya. Kita sepakati itu ceramahnya nak berapa lama? 2 jam. Iya, itu tapi kontraknya. Saya biasa ceramah di mana-mana aja 1 jam. Sesuai dengan air yang akan berikan 600 ml. 60 menit. Nah, 1 jam. Tapi kalau saya lihat orang dua muak langsung saya tutup. Nah, pilih tanggal ditutup orang muak, orang dah ngantuk. Apa yang kita ceramah lama-lama orang dah ngantuk. Berjumpa kita di atas api-api. Jadi bawah gaya air. Coba dari sampingnya macam bisa terjadi di sini. Bagus kita duduk aja. Tadi saya mulai jam 8:25, insya Allah angkat jam 9:25. Setuju semuanya? Nah, karena semuanya setuju, mari kita tutup aja ceramah. Setuju semuanya? Saya minta maaf karena memang baru malam itu lah bisa hadir ke memenuhi undangan Pak Haji RD. Karena memang Pak yang undang saya ceramah nampaknya Pak Haji. Maklumlah saya terkenal gitu. Yang juga jadi saya terkenal tuh hati nak undang. Padahal itu ayat penceramah yang lain gitu. Pak Haji RD itu Pak Haji ceramah saya. Jadi mungkin-mungkinnya Pak Haji ceramah. Tapi hati juga lagi ceramah aja. Nah, saya di bulan Maulid ini karena memang lagi musim, namanya musimnya tidak bisa dilarang Pak. Banyak yang udah musimnya, musim rambutan bisa tidak dilarang. Nggak boleh musim rambutan, tatap keluar banyak dia. Saya pun gini Pak, nggak mau saya nak ceramah, datang terus orang undang. Maulid itu saya dapat jadwal 78 masjid. Nah, itu yang jadi. Iya yang baru bulan lalu, adakah sebulan itu masih nanti saya balas masjid. Tahun yang lalu saya dapat jadwal 47 masjid Damang. 47 masjid Damang, sekarang 78. Nampaknya laka itu mati saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau doakan saya, mudah-mudahan saya sehat selalu. Amin. Makanya masing-masing yang masih ngantri, hampir tiap hari didoakan saya lewat WA. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Hatoli sampai lakak acara kami. Lakak acara kami ke hati lah. Didoakan ini. Nah, oke, insya Allah bayangkan kalau saya berdiri 78 jam, Pak. Sampai dapat berdiri 78 jam. Pak, akan jak mandiin Allah tuh,
adik Jepang dah parah kan. Ini masih kuat saya sendiri. Alhamdulillah. Pak Ustaz Atoli judul ceramahnya di malam hari itu tadi ditunjukkan Bapak Dusun judul ceramahnya lagi panjang sampai 4 baris. Intinya itu aja saya. Ini kaki Pak Ustaz itu ya kan. Jadi kaki saya lah ceramah tuh ya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, saya lihat yang hadir malam hari itu lengkap semuanya. Bapak-bapak ada, aki ada, nehuat ada, ibu-ibu ada, biar kacik ada, orang bujang ada. Nah, satu yang sehat tuh, nak ada. Nah, jadi katanya, yang gak nehuat tadi ya. Aku coba kelihatan tuh. Satu kali belum makan tadi. Kami akan makan di Mesir. Nanti satu seri di tambah. Karena di telepon lapa adik kami akan maghrib dan ajak makan. Oh, ini saya. Kami makan di luar. Jadi di daerah Sungai Kelambu sampai ke Balam itu, ke Serindang, adatnya memang lapa maghrib siang makan. Tapi agak ceramah hadir siang. Siang juga. Jangan saya ceramah itu. Bapak Ibu, kalau juga saya tanya dulu, ada di situ yang bukan asli ya, kurang Serindang ada? Ada? Kurang mana Bapak? Tabas Sungai. Masuk ke Tabas. Selain yang kecamatan Tabas ada kan? Dari mana Pak? Oh Jawa. Nih, yang nak saya sampaikan adalah kalau Bapak Ibu dan Suke tinggal di Serindang, boleh pindah ke Pemangkat. Kalau di Pemangkat Pundaan Suke, boleh pindah ke Pontianak. Kalau di Pontianak kalau Pundaan Suke juga, boleh pindah ke Jakarta. Di Jakarta Pundaan Suke, boleh pindah ke Malaysia. Masih banyak pilihan. Tapi kalau Bapak Ibu dah masuk ke dalam kubur, suke atau tidak suke, mau atau tidak mau, rela atau terpaksa, tinggal kau di sini. Ada tak orang yang dah mati hidup lagi? Ada? Ada Pak Ustaz mati suri, dia belum mati. Dalam Islam tak ada mati suri. Yang ada orang belum mati. Cuma alat dokter tu dah bisa mendeteksi nyawanya. Mati kata dia. Padahal dia pingsan dan terdeteksi detak jantungnya. Dan kata dokter mati tu kan dia cuma alat. Akhirnya orang mandikan, orang kapankan, orang sholatkan, orang tanam. Begitu 2 jam kemudian kakak dia dari pingsan sadar lagi hidup. Kata orang mati wangi. Padahal dia belum mati. Karena orang yang dah mati dah ada hidup lagi. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan hidup dan mati. Tak ada orang yang tak mati hidup lagi. Tetapi ada dalam zaman Nabi Isa ada dia bisa hidupkan orang mati. Ia mukjizat juga sekali terjadi dalam sejarah. Nabi Isa bisa hidupkan orang yang dah mati cuma sekali dalam sejarah. Siti Maryam dan suah disantuh laki-laki, dan suah disantuh oleh jin, tapi dia hamil. Mukjizat cuma sekali terjadi dalam sejarah. Orang Serindang sana coba-coba punting, aku mukjizat. Dia gitu ya. Lalu badankan si lagi mukjizat. Bukti itu perkosaannya. Nah, itu hanya terjadi sekali dalam sejarah. Begitu juga orang yang dah mati, cuma sekali terjadi dalam sejarah yang bisa dihidupkan oleh Nabi Isa. Maka ketika kita dah mati, masuk ke dalam kubur, tak ada yang orang yang dah mati hidup lagi. Oleh karena itu, selagi Bapak Ibu masih hidup,
itu di kesempatan untuk beramal. Nih, Bapak Ibu di depan saya itu nanti mati tak? Mati kan? Pak Haji Ardi mati? Mati. Pak Dusun mati? Pak Rampung mati? Ustaz Antoni? Rudi. Sebenarnya kita akan mati karena sesuai dengan lagunya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, balak kampung. Iya, yang paling mati-matinya. Kita sebenarnya pasti akan mati. Kalau isuk rusak kita mati, kata Nabi ada 3 yang akan ikut. Berapa? 3. Misalkan isuk Pak Haji Ardi mati. Misalnya, lu nak misalnya bukan? Bukan aja kan kau malam itu. Ya Pak Abai. Jarang-jarang kan kerajaan Pak Abai. Saya lah orang yang berani. Tapi hampir marah, tewas diundang saya kan? Maka itu pun saya tidak balik. Misalkan esok Pak Haji Ardi mati, nggak boleh kata kalau kejadiannya. Ya contoh tuh ya Pak Haji, kenapa Pak Haji lagi? Ada Haji, Pak Haji ada ini, ada di antara kita. Misalkan esok Pak Haji Ardi mati. Kan bahaya kalau Pak Abai mati melalui. Oh, kalau kita mati siapa yang mandikannya? Jadi misalkan esok Pak Haji Ardi mati. Begitu Pak Haji Ardi mati, kali tadi. Ada 3 yang akan ikut kata Nabi. Kalau kita mati nih Bapak Ibu, ada 3 yang ikut. Berapa? 3 apa? Yang ikut. Pertama yang ikut kalau kita mati harta. Harta yang ikut. Pinggan piring keluar, tikar keluar, motor keluar, ambulan keluar. Tapi dia cuma ngantar sampai pemakaman. Laka iya balik. Yang 3 ikut kok kata Nabi, tapi 2 balik, yang 2 balik. Balik semuanya. Kalaupun ada tikar ketinggalan di kubur, oh 4 orang tikar pun ketinggalan, ambil aja. Balik. Kalau di kampung saya ada orang meninggal ditaruh di payung di kuburan. Dia ambil kuburannya, ambil kuburan di payung. Bagus gua ambil daripada merusak. Ternyata Bapak Ibu, harta yang siang malam kita kumpulkan. Harta yang siang malam Bapak Ibu kumpulkannya, yang kadang-kadang sampai lupa semua yang kumpulkannya, ternyata begitu mati dah dibawa mati. Saya dah latuk ceramah hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Barat dan Sulawesi saya ceramah. Tapi belum ada saya melihat kuburan orang kaya begitu mati masuk ke dalam. Siap, karena ada harta yang kita bawa mati. Ibu-ibu aja yang bawa cincin gitu. Mana cuma angkat tangannya yang banyak cincinnya. Mana. Siap. Malam itu dah dibawanya. Oh, dia kalah dapat bagi saluran. RM5 darinya RM5 cincinnya. Jalannya benar deh. Mana ibu? Saluran. Jangan cincin. Usah nak banyak gila pakai cincin perhiasan. Dia undang kejahatan. Dintai lah perampok. Banyak ibu dia cincin emasnya. Usah di rumahnya kalau kita rampok rumahnya. Nah, kalau perampok. Tapi mengibu dan dia perhiasan perampok pun kasihan bila ibu. Si ada perhiasan musik. Aduh, boleh kata perampok pakai aja. Baiknya perampok ini. Cincin yang banyak ibu pakai, ibu kumpulkan. Hati susah, apa yang dibawa? Nah, siapa yang melapasinya sikit-sikit? Lakinya. Kayaknya siapa yang makainya? Bini barunya.
usah nak mati gile dari hati. Kan ada orang di kampung biasanya mati gile dari hati. Sampai lupa semuanya. Pagi keraja, siang keraja, hari keraja, sampai malam pun keraja. Dan semuanya. Tapi mati gile dari ini. Sangat mati gile dari hati. Semuanya dua keraja dua. Tapi kakek hati yang kita kejar. Kalau kita mati, dan kita bawa. Saya diajarikan guru saya. Apa kata guru saya? Itu ada duit, dulu kau balik kami. Balik kami. Lalu, yuk, ngapain ada tali? Kan balik kami, dapat tali. Isuknya saya disuruhnya balik tali. Tali nilon. Balik tali. Yuk, mana kami nih? Kan disuruh balik tali. Apa kata dia? Itulah pelajarannya. Kau balik kami, pasti kau dapat tali. Tapi kalau kau balik tali, belum tentu kau dapat kambing. Apa pelajarannya? Bapak kajar dunia, akhirat akan hilang. Tapi kalau akhirat yang bapak kajar, dunia ikut. Nah, gimana? Masih pilih keraja lupa sembahyang atau sembahyang tetap keraja? Jadi kalau kita mati hati ikut juga sampai kuburan kakaknya dan balik sandu-sandunya yang ikut yang kain kapan. Nah, itu pun 3 lapis dan pakai jahit tapi pakai sirat dia berat. Kaos kaki pun tak boleh ikut ke dalam kubur. Begitu tak ada harta yang bisa kita bawa kecuali yang sudah disedekahkan. Bu. Sedekah. Cincin yang banyak yang sedekahkan aja deh. Nah, Bu, jangan cuma dikumpul ditumpuk-tumpuk. Kalau dipakai nanti di baru. Abang, kata bininya baru cantik ini cantik lah kata dia. Ini siapa kalau kok ada lah. Hanya bukan nama bapak waktu sumpah anak namanya bukan nama ibu sudah mau lagi. Bukan itu kalau cincin bininya orang yang tidak bantu lah yang mana kalau ini tidak lama mati loh. Kata Ustaz atau ini ceramah tak sadar giliran nanti itu boleh betul. Oke sekarang kita balik bapak yang mati. Bapak dapat duit, olah rumah. Bapak banyak duit, beli motor. Bapak dapat duit, beli tanah. Tanggaan ngopi pagi-pagi. Mati. Apa kata dirinya? Rumah mu ambil, tanah mu ambil, motor mu ambil. Aku pakai kawin dengan brownies manis. Nah, Pak. Nanti dia akan pakai motor ninja yang tinggi kurangnya. Tapi kata rambut jam tadi di mana kubur laki yang lama simbol? Gak pakai kaki dan hidup kita Pak. Jadi cari arti silekan tapi bawa mati. Cari arti silekan tapi bawa mati. Gimana caranya? Sedekahkan, infakkan, sumbangkan. Jadi caranya. Usaha kita percaya dalam omongan orang tua kita. Untuk apa nyari harta banyak-banyak? Kan tidak mati. Sekarang berubah pikiran dia. Cari harta sebanyak-banyaknya dan bawa mati. Ibrahim, Pak, hoi. Angkat ambil mati. Carilah harta sebanyak-banyaknya dan bawa mati. Itu saya rasakan masih itu tidak kurang basah. Masalin nanti. Saya tak lupa menyumbang. Jadi maksud saya, ialah harta yang akan kita bawa mati. Kalau kita mati, yang ikut yang pertama harta, tapi dapat ia dia balik kecuali yang sudah disedekahkan. Bapak, coba jawab jujur dengan saya. Jujur aja, tak boleh ada dusta di antara kita. Misalnya di dompet Bapak ada duit 127.000. Kira-kira kalau ada kotak amal berapa yang Bapak sumbangkan? Kan ada 100, ada 20, ada 5.000, ada 2.000, 127.000. Yang mana yang Bapak sumbangkan? 2.000. Jujur aja tidak ada api-api, memang pahit tuh ya Pak Binte sebenarnya. Tapi Bapak masih lumayan.
lumayan dan paling tidak dibandingkan dengan ibu. Ibu lebih balik dari bapak. Dan saya coba lihat di belanja, mana yang suka nawar, bapak atau ibu? Iya orang balik. Dunia gede 1000 di pasar, dikelilingi di pasar. Oh jadi tak boleh nawar ke Pak Ustaz? Boleh nawar, tapi sana nawar kuno. Itu kadang dapat yang jual ini uang, kulitnya tak merenot gerinda gelintir gerisut, jualannya dijingguk di pala, berjalan lagi jauh, dan dipuji-pujinya. Ya Allah Bu Haji, Bu makin hari saya dan makin cantik, lalu masih nawar. Berapa Bu timunnya sekilo? 8.000. 2.000. Bagus kau ambil lagi cucu bangetnya. Berarti payah-payah jualan lagi besok. Bu, ibu, saya paling tidak ada juga. Suami ibu belanja di Alfamart. Dua, suami nawar di sini. Nabi tak nawar. Suami ibu nawar di sini. Tidak akan ada gile. Padahal apa Alfamart, Indomaret bukan punya orang Islam, punya orang Simpang 4. Salib. Tapi tak berani kita nawar di sini. Kilaan dengan orang Islam, sesama Islam, saudara, yang buat lagi nawar sama dengan nawar kuno. Yang harus dipikirkan, mungkin ada anaknya nak sekolah, ada cucunya sakit, mungkin rumah masih ngontrak, iya yang harus dipikirkan. Usah nak nawar mati. Jadi nanti kadang-kadang ceramah itu usah nak kali ibu ya. Lagi dengan uang ini maksud saya. Wah berapa timunnya sekilo? 8.000, 15.000 ya. Lengkap deh. Iya sedekah maksud saya. Beli 8.000 tapi 7.000-nya sedekah. Iya be, apa payahnya? Itulah harta yang akan kita bawa mati. Yang ibu makan tiap hari akan busuk. Ma'akal tafa'af naida, apa yang kau makan akan busuk. Saya itu Ustaz Atoli sudah membusukkan baras 29 ton. Karena saya dah hitung dalam sebulan saya makan baras 100 ton. Ya buruk baras tolen. Belum sambal, belum kecap, belum telur, belum tempe, belum tahu. Baru nak baras tolen nasi. Karena umur saya 29. Jadi ketahuan umur saya 29. Walaupun kelihatannya macam 19. Umur saya 29. Insya Allah saya meninggal 2055. Iya rencana saya. Boleh aja lah berencana. Pemerintah ajak anjurkan kita kami keluarga berencana 2 anak cukup. Saya tak setuju ya. Saya lebih setuju 2 istri cukup. Boleh tak setuju ya? Nanti pun saya jadi bupati, nak saya buat program ini. Cukup tadi? 2 istri cukup. Kata ibu, sudah sasak nampaknya. Kalau yang kaya lah kata suaranya. Saya tak jadi bupati, demi Allah tak jadi bupati. Saya sampai tua, sampai mati, insya Allah tetap jadi ustaz. Tetap jadi guru, tetap jadi dosen. Jadi kan rencana saya nanti ya. Tapi tahu nanti Allah takdirkan kawan saya ada, saya bisikan. Nah, buat program kami, buat istri cukup. Mengangkat istri saya di rumah ini, apa ngante-ngante apa begini. Ibu bapak adanya saya hormati, oleh karena itu hati akan ikut kalau kita mati, tapi hanya sampai pemakaman. Yang kedua yang akan ikut kalau kita mati, keluarga. Keluarga yang ikut, matilah esok Pak Haji misalkan. Pak Haji kan tidak ada contohnya dosa lain-lain. Atau Pak Dusun kita kali aja dulu. Gak boleh dia tak takut kan? Mati Pak Dusun datang semuanya keluarga ini kan. Anaknya datang, kawannya datang, muridnya datang, kalau ada keponakannya datang, semuanya datang. Tapi semuanya jumatan sampai pemakaman. Lah kayak balik semuanya.
katanya cinta sehidup semati. Bang, aku cintanya dengan kau bang. Kalau kau si setengah nafas pergi. Oh, dia begitu mati lakinya. Mau tak diikut ke kubur? Masuk ke dalam liang lahat ya mau? Tidak mau. Ikut saya cerita di kampung saya. Di kampung saya tuh. Di kampung saya tuh bu. Di kampung saya. Di kampung sampai. Saya. Jadi ada ibu-ibu laki yang meninggal. Maklumlah pengantin baru baru 3 bulan dari nikah pak. Meninggal laki di Pak Tani. Begitu nak dimasukkan ke dalam liang lahat, bininya orang semangat harinya, ikhlasan bu, jangan tenang di sana, dirayu-rayu orang. Saya nak, dan saya rayu, saya tipu laki-laki yang tak pandai merayu. Dolo waktu belum nikah tak pandai saya merayu, tapi begitu akad nikah pandai juga saya gombal. Bini saya bawa ke WM di Sambas. WM tahu kan pak? Waterfront. Water air, front di dapat. Waterfront dapat air. Minum sebotol berdua. Mana boleh disebutkan nama mereknya, takut iklan. Minum berdua. Saya tanya, adik pandai ke berenang? Oh pandai bang, dari kaki dah pandai adik berenang. Abang pandai ke berenang? Kalau waktu belum nikah dengan adik, abang pandai berenang. Tapi setelah nikah dengan adik, abang tak lagi pandai berenang. Kenapa bang? Abang dah tenggelam di hatinya. Saya bagi ya. Nah si ibu itu dia nak masuk ke kuburan pak, tak mau kata dia ditinggalkan lakinya. Abang nak ikut bang. Cuma nak kurang nariknya. Saya tak pandai saya ikut. Saya pun nak masukinnya. Masuklah. Masuklah. Kenal dia pak, dia pura-pura nangis deh. Supaya anak kasihannya. Mungkin dia baru semalam nginap di dalam. Ya tak mau dia pak. Akhirnya sangat terlalu cinta dengan bini pak. Saya tak terlalu cinta dengan bini saya. Dan saya pun dah ngomong dengan bini saya, Dek, kau sangat terlalu cinta dengan abang. Jadi sampai yang harus paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Abang itu kan titipan Allah. Kalau sudah diambilnya, namanya dia orang nitip. Namanya dia orang nitip, bila-bila kan bisa diambil. Makanya supaya kau tak terlalu kecewa, usah nak terlalu cinta dengan aku. Wah, aku gebak. Abang gimana dengan aku tak terlalu cinta dengan kau. Supaya nanti diambil oleh Allah nyantai. Tapi memang yang paling tak cinta gila dengan dirinya bapak-bapak. Buktinya dirinya nanti darah orang laki nanti sudah nyantai, bertai, di tanah. Pak, dirinya nanti tak salib. Nah, apa bukan? Tapi deh, lama aku tunggu. Lama aku tunggu katanya. Nah itu bapak. Tapi yang betul alasan bapak-bapak. Pak, tandaan sedih bapak bininya mati. Pak Ustaz, hati titipan, ilmu titipan, jabatan titipan, bini titipan kan Pak Ustaz? Makanya saya rasa Allah dan Nabi titipannya masih ada 3 titipan lagi. Pak Ustaz, jangan-jangan gara-gara Pak Ustaz ceramah untuk kalau kami di rumah dengan romantis lagi lagi bini. Harus romantis. Itu saya sampaikan supaya bapak ibu punya persiapan bakal sebelum mati. Anak bini yang ditinggalkan adik tak yang mau doakan kita kalau kita mati. Nah itu harus lebih dibawa ke arah agama. Keraji kau silakan, abang usaha ke abang silakan. Tapi dulu bang usaha lupa semuanya. Baik pak. Pak, apa yang jadi ngomong gitu? Padahal dah ada minumannya tinggal minumlah. Saya ceramah tuh tidak bebas saya ceramah. Bapak ibu yang harus silakan minum, yang lapar silakan makan, yang ngantuk silakan tidur, jangan tidur. Balan saya balik.
bebas saya ceramah, nggak mau saya paksa orang ini. Cuman malam hari itu saya lihat memang pintar panitia. Apa yang sambutan seorang, nah dalam pikiran saya banyak tuh sambutannya nampaknya. Ada Pak Dusun, ada Pak Kades, ada Pak Lapoy, ada DPP panitia. Nampak sampai nampak sambutannya. Rupanya cuma satu, nah sambutan DPP panitia sekaligus mewakili Pak Lapoy, sekaligus mewakili desa, langsung Pak desanya naik ke atas panitia. Nah, tulisannya saya puji lah panitia. Tapi yang tuh akan apa yang hari itu malam tuh. Harus waktunya. Dulu ya. Baik kan? Kalau mati diri, tuangkanlah. Tuangkan dulu ke sini. Saya yakin aku tuangnya lama kita. Sampai mana tadi ceritanya? Mati. Keluarga ikut. Lalu yang ketiga, satu tadi ada yang ikut, ada. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga itu yang gak balik. Tetap dia ngawankan kita sampai kita mati, sampai datang hari kiamat adalah amal kita. Jadi yang ngawankan kita dari hidup sampai mati hanya amal kita. Oleh karena itu, sebelum bapak ibu mati, kira-kira ada banyak yang amal ya? Belum. Sebelum malaikat maut datang, banyak-banyak beramal. Apa amalnya Pak Ustaz? Bapak Ibu, ada sebuah hadisnya Hasan, riwayatnya Hasan. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah illa dakhala jannah. Sampai orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah illa dakhala jannah, kecuali orangnya pasti masuk surga. Ucapkan la ilaha illallah ketika mati pasti masuk surga kata Nabi. Surga Bapak Ibu melihat orang nak mati ucapkan syahadat lengkap. Dua, ya kan? Illa dakhala jannah, kecuali dia masuk surga. Saya pun suah melihat orang nak mati ucapkan syahadat lengkap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati. Suah saya melihatnya. Gimana Pak Ustaz di sinetron? Tapi aslinya payah orang yang mengucapkan syahadatnya Pak. Jangankan yang daan sembahyang, orang yang rajin sembahyang pun belum tentu di akhir hayatnya bisa mengucapkan dia. Tergantung kebiasaannya. Makanya biasakan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, saya tak tahu tuh Pak Kades di Serindang masih itu orang tahlilan. Masih. Orang tahlilannya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Makanya kalau diundang tahlilan datang. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Belum diurung orang belum naik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu orang datang nyuruh, ternyata cuma Indomie. La ilaha illallah. Enam kare lo. Kare nangkau pula. Sampai tinggi lo. Dia ciri orang yang tak nikmat amalnya. Makanya usahanya terlalu berharap dengan tahlilan orang kalau mati. Di kampung saya ada orang ini. Pak, apa bapak tidak suka semuanya? Kalau mati ada tahlilan. Usah nak terlalu berharap dengan tahlilan orang. Karena belum tentu orang yang tahlilnya ikhlas rajakannya. Banyak juga yang bagi tahlil dan tak bagi makan. Betul? Namanya ngaku. Yang paling top adalah beramal dengan amal kita seorang. Sholat, puasa, zakat, sedekah, baca Quran. Kalaupun disuruh sak mati aja nak nahlilkan, alhamdulillah. Kayaknya dia Pak beramal dengan amal kita seorang. Mati yang ikut hanya amal kita. Kira-kira kalau nanti masuk ke dalam kubur amal apa yang pertama Allah tanya? Man rabbuka?
sampai Tuhanmu 7 langkah kurang balik. Begitu kita ditanam di Pak Haji. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ditanam kita dikuburkan 7 langkah kurang balik, datang malaikat bertanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Orang yang rajin sholat akan menjawab, Allahu Akbar. Tuhanku Allah yang maha besar. Dekat di malaikat. Bagusnya jawabannya tuh. Nampak itu masyarakat desa Selindang. Man Nabiuka? Siapa nabimu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makin mantap jawabannya kata malaikat. Boleh katanya. Jangan banjir gitu. Orang yang bisa jawab pertanyaan malaikat, kata Allah, nun naumatal alus. Hidupkan orang ini seperti hidupnya pengantin baru. Jangan Bapak kira masuk ke dalam kubur ini langsung menuju akhirat. Nah, kuburnya tempat transit. Kita masih tunggu sampai kiamat datang. Kalau hari itu dikubur isu kiamat, lumayan, tak lama kita nunggu. Tapi kalau kiamatnya masih 1 juta tahun, gimana? Selama iyalah kita nunggu. Kalau kiamatnya masih 2 juta tahun, selama iya juga kita nunggu. Tapi orang yang banyak amalnya, kata Allah, hidupkan dia seperti hidupnya pengantin baru. Gimana Pak Yardi? Masih ingat pengantin baru? Ada ingat? Masa dari atau kita suruh dia kawin lagi? Buat kita masih nanya. Coba bayangkan pengantin baru. Ada itu pengantin baru mungkin yang baru setahun atau bayang masih kan, tetapi capaknya rasanya malam. Hidup karena sebentar nah, itulah pengantin baru. Orang yang banyak amalnya, walaupun kiamat masih 1 juta tahun, tapi begitu dibangunkan di akhirat, orang nanya, kam labistum? Qalu labisna manu yauman aw ba'da yaum. Berapa lama kamu dikubur? Mereka jawab, kami nunggu rasanya seperti sehari nanti. Ada yang lebih mantap, kami nunggu rasanya macam setengah hari nah. Makin kuat imannya, makin banyak amalnya, makin bantar rasanya nunggu. Nah, oleh karena itu, tapi bagi orang yang banyak dosa, hidup di masyarakat bersuah semacam, kami macam bapak-bapak ibu untuk keadaan semacam beda. Ternyata amal yang pertama kali Allah tanya adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihi abdu. Hadis riwayat Abu Daud. Inna awwala ma yuhasabu bihi abdu. Amal yang pertama kali Allah akan tanya di akhirat adalah sholat. Ya soluhat soluhal amalu kullu. Kalau bagus sholatnya, bagus seluruh amalnya yang lain. Tidak pasadat amalu kullu. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak pula seluruh amalnya yang lain. Maka pesan saya pada malam hari itu, usah nak meninggalkan sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu. Berapa ya? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di situ yang sudah meninggalkan semuanya. Bukan ramai yang jawab. Harus bertobat ya. Kenapa? Karena sekali meninggalkan sholat, karena sisa di neraka sehari. Berapa hari? Berapa hari? Sehari. Sekali meninggalkan sholat yang 5 ya. Misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur sengaja ditinggalkannya. Sekali meninggalkan sholat, karena sisa di neraka sehari. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Maka yang masih yang sudah tinggalkan sholat, maka bertobatlah, berjanjilah dengan Allah, tidak akan lagi mengulangi tinggalkan sembahyang. Bu. Pagi ibu udah lama juga tuh kerja berapa lagi? Terakhir itu ya 15 menit lagi. Bu, ibu, karena ibu tinggalkan sembahyang,
Bila ibu tinggalkan sembahyang, satu kalau datang men lampu merah tiap bulan ya, tapi untuk nyebuan sih anak di lampu merah. Nyebuan ini kan kena satu lampu merah. Ibu-ibu nagare yang masih datang bulan tiap bulan, mati itu dia tak boleh sholat, haram dia sholat. Cuman masalahnya itu banyak juga ibu-ibunya korupsi. Bednya cuma 5 hari, ditambah bednya 2 hari, jadi 7. Makanya saya di rumah saya lihat diri saya tak sholat, langsung saya tanya, Dek, kenapa kau tak sembahyang? Datang men bang, oh, KKP juga tak sembahyang. 5 hari kemudian saya tanya lagi, 5 hari, tak perlu sembahyang, masih ada bang sikit-sikit. Sana pula, nah kedua ekor 2 bulan telur. Nanti ibu tak tahu. Dibayarkan lagi yang muda. Sudah bedaan bapak kerajaan itu. Lalu gini, kami mungkin belum tahu ilmunya. Ini saya boleh tahu. Dalam Islam, dalam fikih, suami istri itu tidak ada lagi auratnya. Boleh dilihatin full. Ibu boleh dilihatin punya bapak full. Bapak boleh dilihatin punya ibu full. Yang penting yang dilihat bini seorang, bukan bini kawan. Alhamdulillah Pak Ustaz semari dah dilihatin full deh. Bini mungkin bukan bini kawan dulu. Susah-susahnya ya. Boleh dilihat. Jadi ibu kalau men itu sudah korupsi. Kalau jam 11 malam bersih kari mandi masih ada semuanya isi. Sana nunggu subuh. Kalau lewat dan semuanya isi. Isuk jam 2 siang kari mandi masih ada semuanya zuhur. Jangan sampai tinggalkan sembahyang ibu. Yang kedua, ibu boleh dan sembahyang kalau adik nipas. Tahu ke nipas? Langkah beranak. Bukan nipas yang anggap-anggap ya. Dia nafas. Ada nafas. Nah lain ya. Nafas dengan nafas tidak sama. Nafas ini nyambung di bawah dulu. Nafas ini. Ada nafas ini hari ya. Yang ini tidak tahu nafas. Apa nafas ini? Ini tidak perlu yang ini. Yang ini tahunya itu yang keginian dan pokoknya masih gini. Tahu deh. Tapi yang nak tawa aja, usah pakai tahan. Saya khawatir kurang tawa pakai tahan. Keluar dari bawah. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, itu ibu boleh ibu dalam sholat. Nah yang saya heran, yang saya kadang garam dengan ibu-ibu tuh banyak tak sholat karena gara-gara jilbab biasanya ya. Semua yang juga deh. Gara-gara makeup ke pukul pintunya yang saya tak tahu. Apa yang kita jadi pengantin? Dan sholat dengan semuanya. Jadi pengantin. Orang takut pukul itu luntur. Tapi kan kami harus berhias Pak Ustaz. Sini kan ibu berhias, tapi jangan sampai tinggalkan sholat. Nah pagi undangan jam berapa? Rakaat asar. Nah, sebelum asar berhias. Tapi sebelum berhias wudhu dulu, wudhu. Nah kan itu berhias. Lalu tak ada kantuk sampai jam 5. Ini jauh ulang mungkin. Daripada dalam semangat masuk terakhir kalau sehari. Nah, gaya-gaya jilbab tuh orang jilbab kain 2 meter. Diri-dirikan begitu. Kayak nambah sigit di rumput itu. Terus terakhir di sini. Pagi undangan prasmanan makan. Nah, dari dulu itu kebayang. Orang geliling sih. Dia yang makan itu yang nanti melihat. Ibu kalau kesabaran mati nampaknya. Bagus pakai jilbab yang kayak labungkan ke bawah ini, yang menutupi bawah dada. Itu yang paling mantap. Bu, sana kayak lilikan jilbabnya ini, kalau nyakok. Dan juga ibu kalau pakai jilbabnya ngirit sampo
Apa jadi iri? Orang kan tak tahu rambut kita kenapa. Hari lakinya ada yang tahu lagi. Nah, teman ini di rumah dia tetap hias, ibu sana ibu pagi saluran baru nanti hias. Dia nak cucikan lagi sampai ya. Ibu nih saya beritahu bu. Kalau ibu berhias untuk cucikan laki-laki, insya Allah dia berpahala. Akhirnya berhias di rumahnya. Itu nunggu nak pagi saluran baru dah berhias. Bukannya nyucikan laki orang. Di rumah si lalu dan dikasih tiba. Rambut sudah disisirin nih. Macam nak kunjung buat kami. Kayak daster, nak ambil rumah. Kojak lagi pindah. Mungkin kita tanya di kalau pakai daster toilet, rasa selesa. Rasa kepala kuat, rasa nak muntah. Nah itu bapak, ibu-ibu khususnya ya banyak tempat menambah rumah yang gara-gara make up nih, gara-gara pesta kawin. Bila lagi ibu banyak tinggalkan semuanya, gara-gara berbumbu berampah, banyak tinggalkan semuanya. Dari tengah hari lewat asar, lewat maghrib, lewat isya sampai subuh dalam semuanya. Berapa kali dari ibu tinggalkan semuanya ini? Ingat ini. Ibu lagi punya makan tuh, akhirnya ibu usah pakai nak deh. Api lama, tapi kan kami harus menunggu orang bosan bantu. Api lama dia semuanya, buka semuanya bantal semua orang lima mandi tangil. Kalau ketika aku buat tadi aku nak semuanya gini. Kalau bisa mau dah duduk dari rumah, kuasa jatah dari rumah. Itu pula kadang bagi bumbu kayak kopi ini. Bawa ada dari rumah kami kadang tempat kurang kita berbumbu ini kan cuma jam 2 ada tunggu ya aku kasih saya sumpah itu tidak saya ceritakan pengalaman saya pak nak numpang sembahyang rumah orang sejak kapusian akhirnya minjeman dokter nah saya kain syukur ada kain dia pun kain tapasan bang. Tapi nanti judinya nah ini aja juga orang tak tahu sembahyang padahal orang Islam. Nah itu ibu-ibu banyak yang meninggalkan semuanya. Mudah-mudahan langkah-langkah selama ibu dan takut meninggalkan semuanya. Dari akhirnya tak yakin apa? Semangat amin. Amin bu. Ibu-ibu ada alasan meninggalkan semuanya. Men nifas. Yang lain tadi yang saluran yang mengumumnya tak bisa. Kita terima alasannya. Nah, sekarang saya nak tanya bapak-bapak. Tapi rasanya haus tadi. Bapaknya tinggal lagi 5 menit. Saya minum dulu bantan boleh? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Sebenarnya saya yang paling gampang boleh nyanyi. Tapi kau usah air putih saja. Nah itu. Tapi ini pun alhamdulillah paling 2 tahun nampak. Sekarang saya nak tanya bapak-bapak. Siap saya tanya pak? Siap saya tanya pak? Apa alasan bapak tinggalkan sembahyang? Jawab. Nah, apa? Hah? Kerajaan? Kerajaan dan semuanya. Kerajaan apa yang orang cerita? Kerajaan tidur. Kerajaan sawit. Kerajaan gata. Kerajaan kebun limau. Memangnya di kebun tak boleh sembahyang. Di kebun sawit boleh tak sembahyang?
Tapi udah sembahyang Jumat nak gede. Kalau ngambil anu kosong belum. Mana Pak Haji? Main Jumat lah. Tapi orang lain dengan Pak Haji. Nanti kalau kamu dulu pakai Haji kayak katok pendek, sekali balik dari pakai Haji, kau udah katok lalu. Makanya dikabulkan kata sholat. Lihat dia aja, udah kepala semua 5 menit, belum masuk dulu. Kenapa dikasih jauh gila pasti? Sholat taksi di atas tanah sah, pun ada dalam wajib mantap. Tapi celana itu tanah bukan najis. Sampai nanti kan tanah najis, sampai tanah bukan najis. Malah kalau kita dijilat langsung kan najis wasal ya. Hanya tanah yang bisa bersihkannya. Caranya basuh dengan tanah dengan air 7 kali. Salah satu dari yang 7 dia tanah. Nah, makanya sangat miara asuh. Ada di situ yang miara asuh. Nah, mana orangnya mana? Nih, saya tahu yang miara asuh. Tadi tidak kesinggung lah dia. Tapi saya sarankan usah nak kesinggung. Karena pengalaman di beberapa tempat ada orang kesinggung dengan ceramah saya 2 hari lah kayaknya mati. Nah, yang tak kesinggung lah 2 hari lah itu mati. Bukan ceramah saya hebat, memang ajalnya sudah sampai. Yang nyari asuh dengarkan. Orang yang nyari asuh dapat 2 kerugian. Berapa? 2. Pertama, orang yang nyari asuh dan masuk malaikat ke dalam rumahnya. Tapi yang tidak masuk cuma malaikat rahmat, malaikat penjabut nyawa Israel masuk. Misalnya dikira malaikat Israel masuk, aku biarlah masuk biar kau mati-mati. Tidak ada bosan aku itu untuk lepaskan. Tidak ada ini. Nah, yang pertama, malaikat rahmat yang tidak masuk yang mendoakan bapak ibu tiap hari. Ya Allah, lapangkanlah rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selamatkan di dalam agama. Itu malaikat rahmat mendoakan. Yang nyari asuh dan dapat doa ini. 2. Orang yang nyari asuh dikurangi pahalanya tiap hari sebesar gunung Uhud. Pak Haji pasti tahu gunung Uhud kan yang dapat gaji panjangnya 7 kilo. Berarti nyari asuh tiap hari kena kurangi pahalanya sebanyak 7 kilo. Tiap hari. Sebesar gunung Uhud kena kurangi pahalanya. Sedangkan amalnya sebesar bisul. Tak kontrol dia pin. Lapas kanannya asuh. Orang Islam sanadnya asuh. Jadi yang kerajin tadi ada alasan yang meninggalkan sholat. Kita itulah alasan kerajin. Orang yang kerajin sampai meninggalkan sembahyang, ia sama dengan orang lapar. Orang lapar tuh jadi nasi bungkus. Dan dapat nasi bungkus, nasinya dibuangnya, bungkusnya dimakannya. Apa namanya dia? Diodo. Sampai meninggalkan sembahyang kerajin, gimana ceritanya? Itulah ilustrasinya. Sampai yang suah makan di warung rumah makan situ, sebenarnya selahi. Nah, misalkan Pak Dusun makan nih di rumah makan Sumi. Orang makan masuk ke warung kan minta layan, minta teh manis, minta kopi, minta lauk, minta layan. Begitu dah kenyang angkat makan, jangan bayar pergi. Kira-kira yang punya warung marah atau tak marah? Nah, dia juga kita dengan Allah. Ya Allah, sehatkan badanku, sehatkan. Ya Allah, tambahkan rezekiku, tambah. Ya Allah, berilah aku anak, beri oleh Allah. Begitu dah dapat dengan semuanya. Kira-kira Allah marah tak? Marah. Makanya nikmat yang Allah berikan banyak, dia syukuri. Gimana caranya? Inna a'tainakal kautsar. Kami dah banyak beri nikmat dengan kau, kata Allah. Syukuri. Gimana caranya? Fasolli li rabbika wanhar. Sholat dan berkorban. Cara nyukurinya. Itu dia Pak. Kalau nggak sholat, berarti Bapak membuat Allah marah. Jelas? Jelas? Karena dah jelas, mari kita tutup ceramah ini. Waktunya sudah habis.
jam Pak Yusuf. Dan lain. Bagus. Lagi piro. Sang rase capatinya waktu di sini dapuri. Ada karena 1 jam. Hah? Salah satu deh. Kuliah hati pula. Dia bilang 64 menit no. Bisa atau tidak dimulai. Dah kita tutup lagi. Luar biasa ceramah di situ walaupun mikrofonnya di kabar-kabar. Jarang-jarang saya ceramah mikrofonnya di kabar-kabar. Yang penting kan suaranya bagus. Itu yang penting. Akan mikrofon apalagi tadi ditambahin yang ambil kabel yang wireless. Iya, saya dah suka mikrofon ini. Baru 5 menit ceramah habis baterainya. Bagus mikrofon itu kan. Kecuali kabelnya putus. Saya itu yang menyebabkan saya semangat ceramah dia tinggi macam. Pertama faktor jamaah. Kalau jamaah masih semangat, saya semangat. Yang kedua faktor mikrofon. Kalau mikrofonnya bagus semangat saya ceramah. Saya sudah ceramah di sebuah masjid, nak melakakan 10 menit pun kepayahan. Kenapa mikrofonnya itu masalah? Baru nak assalamualaikum warahmatullahi. Itu dalam ceramah itu. Nah, yang ketiga saya semangat ceramahnya Pak Makan. Saya makanya saya tanya Pak Haji ada tak makan agak maghrib siang Pak Ustaz kata dia. Nah saya makan di luar kan. Daripada kalau bikin datang makan mau cacing di dalam. Karena biasanya saya di beberapa di tempat-tempat lain ceramah panitia selalu ngajak maghrib berjamaah. Maka maghrib kami ada makan Pak Ustaz kata dia. Untuk Pak Ustaz orang pun ada ambil. Kalau lakak ceramah baru makan ramai-ramai lagi. Ada juga ini, tapi itu sih lalu nampak. Sabar Pak ini, sabarin. Saya masukkan dulu. Nah, alasan kerajaan meninggalkan sholat saya juga. Nah, masih hadir? Alasan nak meninggalkan sholat saya jawab itu di adik saya. Kalau udah balik sampai nak jawabnya. Nah, masih ada alasan meninggalkan semuanya. Ada orang saya tanya, Pak, apa kang meninggalkan semuanya? Saya itu mau Pak Ustaz sebenarnya semuanya. Nah, itu ada semuanya. Tahu bacaan dia Pak Ustaz. Karena ada orang yang tak tahu lalu baca semuanya lagi. Walaupun Pak Haji biasanya ya. Bukan Pak Haji itu. Masa apa yang tahu ngaji ya? Iya deh, saya lihat yang Pak Haji yang nyalai di tahu dia. Banyak nonton ngaji ya. Pernah lagi assalamu alaika. Suruh ngaji sih aja tahu. Enggak sengaja. Jangan tahu di bacaan sholat. Ada juga yang enggak tahu lalu bacaan sholat. Bukan lagi ada kemungkur ketapas berlombok. Saya dah ngobrol dengan Pak Upamat, itu kan 19 kecamatan tuh, Kabupaten Sambas. Dan saya tanya kaukannya satu-satu. Sudah tidak terjumpai pasangan pengantin yang mengucapkan syahadat untuk bayaan. Banyak Pak Ustaz. Lalak saya ngajarinya. Ikuti saya, asyhadu, asyhadu, satu. Orang Islam yang gini. Robe apa? Ini bacaan sembahyang. Ada itu sebenarnya orang di kampung kita, dia rasa nak ingat sembahyang, cuma tak tahu bacaannya. Nah, gimana jadinya? Nah, dengarkan. Yang tak tahu lalu bacaan sembahyang, itu caranya. Pagi ajak ke masjid, ikuti seluruh gerakan imam,
Dari takbir sampai salam sah sembahyangmu. Tapi sambil ngapal. Ustaz seumur hidup deh. Ada orang masuk Islam namanya mu'alaf. Mu'alaf kan orang yang baru masuk Islam ini. Kira-kira hafal kan baca semuanya? Nggak. Jadi caranya gimana? Ikut aja dulu sambil ngapal. Bagilah ke pasar buku tuntunan sholat lengkap ya perhubungannya. Di pasar Tapos sih saya lihat yang sekilan yang agak kecil harganya 7.000. Yang agak besar 10.000. Nah, 10.000 ya Bu, mahal ke murah? Murah. Katanya masuk surga, masa 10.000 pun nanti keluarkan? Kalah dengan WC umum. WC umum di Pontianak aja udah 5.000 Pak. WC ya. Saya lihat tulisannya kancing 2.000, berak 3.000. Pas berak diminta 5.000. Nah, kan 5.000 berak ya tulisannya 3.000. Kalau berak pasti kancing. Oh iya. Nah, gitu kan. Jadi yang gak tahu lalu bacaan sholat ikut aja dulu. Imam takbir juga, imam ruku juga, imam sujud juga, imam kantut. Sana kantut juga. Tapi Ustaz ikuti aja imam kantut, aku lebih nyari. Bisa imam kantut itu kan batal. Kalau udah imam kantut misalkan ihdinas siratal mustaqim. Nanti imam harus keluar. Keluar itu kan nanti lawang keluar. Duduk lagi dia. Nah, masuk ke dalam jadi makmum masbuk. Nah, makmum yang di belakang tadi maju ke depan. Nanti kan imam yang batal ya. Tadi kan pas batal ihdinas siratal mustaqim. Terus keluar. Masuk seorang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan kerajaan imam tadi ya. Usah nak ulangi semuanya. Enggak ulang lagi. Kantut lagi. Ulang lagi lah. Kantut lagi. Pilih nak langkah semuanya. Cuma di kampung biasanya orang tuh imam udah tahu kantut gak mau nak nabi. Subhan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada orang tanya, "Mam, tadi kamu bukan Turki?" Sikit ya. Sikit batal benar. Batal. Sikit dah sejaput, dah sejapret, dah sejuril. Batal pokoknya udah kantutnya. Makanya imam ini harus yang paham juga. Oleh karena itu, orang yang gak hafal lalu bacaan sholat boleh diikut aja dulu sah sholatnya. Kenapa sah? Al imamu junnah. Imam ada satu dua. Tapi sesuai dengan sejam lagi. Oke. Kita cukup aja. Kenapa sholat orang yang ikut sah? Karena al-imamu junnah, imam itu nanggung bacaan makmum. Saya ulangi, imam nanggung bacaan makmum. Kalau begitu, jadi imam tidak boleh sembarangan orang. Harus yang betul bacaannya. Misalnya anak Pak Haji boleh. Karena ada Pak Haji. Ya, itu yang saya ceritakan ada pengalaman saya Pak. Mantap baru balik dari haji, mantap baru balik dari umroh, nggak mau jadi makmum, mau jadi imam. Padahal bacaan ini tak buka. Ijazul jidatil ardi jada'a.
bujil-bujil gitu. Gak mau dengan jadi makmum. Sekali kan ada orang imam balik gitu. Kalau tak balik apa? Dia kan oleh aku imam. Gak boleh sembarangan orang, harus yang fasih bacaannya. Jadi syaratnya gimana orang jadi imam? Pertama, kalau kita buka dalam kitab Nabi kitabnya Al-Fiqhul Al-Islami wa Adilatuhu, ditulis oleh Syekh Bakbak Al-Zuhaili, syarat jadi imam pertama a'lamuhum, yang paling alim di kampung punya sapi. Aye yang cocok jadi imam. Kalau buat-buatnya alim gimana Pak? Yang kedua absohuhum, yang fasih bacaannya. Yang seorang alim tapi tilur. Yang seorang alim jangan tilur, jangan tilur jadi imam. Karena ada orang tilur ya Pak. Sigot. Nah, yang jangan tilur jadi imam. Nah, kenapa? Dia nanggung bacaan makmum. Kalau salah bacaannya, dia nanggung dosa makmum. Siap kan? Nah, ini tidak aslinya orang. Jadi Pak Lapa itu yang imam boleh itu. Saya tidak tahu bacaannya tapi mana bagusnya. Kalau saya ngambil di situ, jadi saya tidak tahu. Cekek, saya tak pilih malam hari itu. Nah, yang dalam tahu lalu bacaan sholat, oh ya jangan balik ke itu. Sekali saja yang sekolah. Balik. Bapak kan sunat kerajaan 2 kali. Makanya ceramahnya itu tidak boleh lama-lama. Saya tak kasihan lagi bapak. Sunat nangis sendiri. Bapak sunat kerajaan dari nafkah haji itu anak bininya kan di rumah yang sangat dicintainya itu. Ibu kerajaan juga. Ibu kerajaan itu satu perempuan diselintangi. Memang ibu-ibu itu adalah perempuan istri yang pandai dari duit. Gimana pun lagi nyimpan duit tahun ini. Dah kita lanjutkan. Itu bapaknya bisa dibeli kamu kalau masih jam lebih. Bukan bisa kan yang bosi dia beda. Lalu deh panitia. Sekarang aja masih ada alasan dan tinggalkan semuanya. Dalam tahu bacaannya ikut aja dulu. Kerajaan boleh sholat kalau intan. Masih ada apa lagi alasannya? Ustaz, saya tuh mau kalau semangat kayak karena apa usolinya? Usoli itu bukan rukun dalam sholat, bukan sesuatu yang wajib. Yang wajib itu niat. Asal niat dalam hati tidak kuat, jangan pakai usoli itu dan api-api. Kami lama juga ngapalkan usoli. Usoli. Itu Maghribi. Salah. Imam sujud dengan usoli. Tidak usah pakai usoli. Yang penting niat dalam hati dan kuat. Karena usoli cuma untuk bantu niat. Kurang kan kadang was-was boleh ngapain. Kadang semua itu tapi niatnya asal. Maka dikeluarkan ucapan usoli untuk membantu niat dalam hati. Tapi kalau niatnya tidak kuat, dalam usoli itu tidak nabi-nabi. Yang apa sih kan? Usoli fardhu badri salah satu keadaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang hafal silakan pakai usoli. Yang tidak hafal usaha pakai usoli. Jangan pakai usoli. Lagi. Dalam hati maksudnya dalam hati. Dalam hati maksudnya pakai bahasa dikte pun sah dalam hati. Ya Allah, ibu aku semua maghrib 3 rakaat tadi. Allah. Tadi aja nolok tapi besok semuanya maghrib lagi. Ya Allah, niatnya masih sami macam nak senari. Ikuti imam dari takbir sampai rukuk sah sholatnya. Nah, masih ada alasan tinggalkan semuanya. Apa? Jawab Bapak. Bapak tuh. Itu mumpung saya masih di situ, saya jawab. Ya tidak ada kalau soli alasannya kita bilang.
Karena tidak ada usul isak semuanya. Masih ada. Sakit kami. Nah, orang sakit tuh jangan sholat banyak tuh saya lihat. Guru nak sakit kalah ada semuanya. Padahal orang sakit tetap semuanya. Tidak bisa diri duduk, tidak bisa duduk guling, tidak bisa guling telantang, tidak bisa telantang kirap-kirap. Kalau randut dan diukur, kalau sujud kepajang, kalau kecalan berdiri. Kalau kecalan macam-macam nanti kejalan. Tampaknya ketawa dari serius itu. Padahal saya serius nyampaikan. Nah, kita lalu ketawaan. Dia tahu kita ketawa kan? Kita awal tinggi. Saya serius tuh Pak Haji. Bukan pengampunan. Malah tawa tuh. Nah, kita sering tawa gitu. Nah, jadi niatnya dalam hati udah sah, tak perlu diucapkan. Kalau nanti sakit, tetap masih sholat. Telantang udah bisa kira-kira udah bisa dalam hati udah bisa juga sembahyangkan. Udah kemana? Pak Ustaz, saya mau katanya nak sembahyang kayak dan 2 minggu di rumah sakit Pak Ustaz, tak boleh nyentuh hari kata Pak Dokter, lihat di tanganku banyak kabel lipus. Tak boleh nyentuh hari kata Pak Dokter, guna aku nyentuh hari aku mati. Usah nak pakai air, ganti dengan tayamum. Tayamum ya ke? Pakai dabu tanah yang suci. Makanya kalau ada kawan kita sakit, usahanya dibawakan buah, tapi bawakan tanah. Itu kadang ada kawan sakit dibawakan buah, habis buah dimakan orang sehat. Punah bawakannya buah, ya pas dia sehat. Kalau pas dia sakit, bawakan tanah. Kalau hari ke rumah sakit, ada 2 minggu, semuanya kita doakan. Tidak boleh jatuh hari. Nah, bawakan tanah. Kau tidak tahu bisa bertanding ini. Nah, anak sudah nyuruh kau tayamum yo tanah yo. Dibawakanlah tanah, namanya tanah kering. Yang dibawakannya tanah kering, bukan tanah lecet. Nah, makanya ambilkan tanah kering, masukkan dalam plastik, lapisi dengan kertas koran, dilempar dulu, cium ke rumah sakit. Tapi sebelum diambil cium dulu. Takut ada bekas tai kucing. Nah, gimana cara makainya? Saya nak contohkan itu. Gimana ini? Nah, Pak Dusun, pegangkan mikrofonnya mana? Minta tolong dok. Saya nak contohkan tayamum. Jadi walaupun sakit tetap harus sembahyang. Gak boleh nyentuh air. Nah, pegangkan Pak Dusun ini, katakan sedikit dan mulut saja. Nah, yuk, dah lobet habis. Sampai lobet kami kan, ada habis. Ada apa sih tangannya? Ah, pastikan bajunya digulung. Itu bukan ada lain kan. Loh, malam najamnya dilapas Pak, cincin-cincinnya batu cantiknya dibuang. Tapi harus ingat di mana naruhnya. Enggak lupa Budi, ambil laporan. Nah, sogok dibuang. Itu perlu karena itu ilmu harus saya sampaikan walaupun nggak tahu saya belum berapa itu. Jarang-jarang saya ceramah sampai ngomongkan gitu kan. Anggap aja tadi tanah ini, tanah kita ancapkan tangan kita di atas tanah yang gabut tadi ya, ancapkan. Tapuk sekali, hapus. Caranya pertama mungkin dulu. Diletakkan ke kaki, tarik ke bawah, dibuang ke depan. Iya sekali, ancapkan lagi, tapuk, hapus. Ujung tangan kanan nih. Tarik sampai siku, naik ke atas, buang ke depan. Ancapkan sekali lagi, tapuk, hapus. Ke ujung tangan deret, nih, ujung tangan deret, tarik ke siku, naik sampai ke atas, buang ke depan. Dah, jadi dengan tayamum 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat. Jangan pakai huruf-huruf. Usah diambil tanah. Terima kasih Pak Dudun.
Ini lamanya ke ceramah malam hari itu sampai robek dikit. Dan jelas, jadi walaupun tidak boleh nyentuh air, tetap masih sholat caranya tayamum. Kalau nanti berasa barat sholat, asal sholat zuhur, sholat maghrib boleh dijamak. Apa jamak? Digabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh dia seorang. Boleh digabungkan. Jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, masih ada alasan meninggalkan sembahyang, masih ada? Si A kecuali malas. Nah, itu betul. Cuman kan masih hidup kan gak malas. Coba nanti ibu bapak pagi ke Malaysia, pagi ke Singapura, pagi ke Jepang, pagi ke Korea, pagi ke Amerika, cari di sini. Ada obat malas. Si A obat malas di dunia, tapi saya Ustaz ada doanya. Doa terhindar dari sifat malas. Mau saya ajari? Nah, itulah dia doa terhindar dari sifat malas. Tapi saya tidak akan ulangnya 2 kali. Hanya sekali ulang aja. Tapi insya Allah sekali ulang tuh Bapak Ibu langsung hafal. Dan siapa saya ajari? Nah, itu dia doa terhindar dari sifat malas. Ikuti saya. Allahumma paksekan. Nah, ini doanya. Gimana ya, hafal? Oke, ulangi 1, 2, 3. Jadi kalau malas divaksin, sana diturunkan. Itu kalau nak banding banyak enggak semuanya. Jangan sampai bapak tak sholat, kami kosong sekali dosen dalam sholat. Karena dianggap enteng. Bahkan nanti di akhirat kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sirat artinya perjalanan sholat. Orang yang melalaikan sholat siap-siap tergelincir di jembatan Sirat. Siap-siap terbuang ke jembatan Sirat, masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan sholat. La ilaha illallah. 85 menit saya berdiri besok. Itu rasanya ceramah terpanjang di dunia. Ibu bapak adanya saya hormati, kesimpulannya adalah karena kita semuanya akan mati, harus siapkan bakal sebanyak-banyaknya, dan bakal terbaik kita adalah sholat 5 waktu. Selebihnya usah nak lupa bersedekah, karena dia akan ngawal kita sampai datang hari kiamat. Nah, 2 ini tidak kesimpulannya. Nanti kalau balik ibu ada yang nanya, bu, saya sampai pala semalam dalam pagi. Sampai bu penceramahnya Ustaz Atoli, kurang mandi ibu kurang gali. Habis gimana ceramahnya bu, bagus kayak jawab bagus mantap. Habis isi ceramahnya bu ada 2 isi ceramahnya. Habis 2 ibu aku udah lupa. Nah, ingat aja lah pokoknya ini siapkan bakal. Kalau ada jarum yang patah, usahanya disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya salah, usahanya melapor ke polisi. Saya bukan Ustaz ekstrim, saya ini Ustaz es krim, lembut, sejuk dan manis. Kalau ibu membeli manggis, usahanya lupa singgah di sintete. Kalau ibu ada yang ngatakan saya tuh manis, berarti ibu salah pakai kacamata. Aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah. Sampai situ lagi kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Ikan sapat, ikan gabus, ikan kali, ikan patok. Ialah nama-nama ikan. Pak Haji Edi, Pak Dusun, Pak Kades, Pak Haji, semuanya yang hadir lah pokoknya. Kalau selama 85 menit saya sampaikan ceramah itu, ada omongan saya minggu perasaan dan berkenan di hati, tidak sopan, saya minta tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Mau ke Bapak Ibu maafkan saya. Nah, maka hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sepian terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, usah nak mandi di sini. Mandi di rumah aja. Dari kacing si anu mak dan ayah, ialah nanti anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.